lagi, saya Dr. Radisman SPD MPD. Saya merupakan dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar FIP Universitas Mataram. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2026, yaitu pernyataan tri dosen, unjuk kerja, tridharma perguruan tinggi atau PDD, UKT-PT di bidang di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu pendidikan matematika SD, pembelajaran matematika SD, dan statistika pendidikan. Mata kuliah pendidikan matematika SD diadakan pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah pendidikan matematika SD ini mengajarkan beberapa konsep matematika yang diajarkan di sekolah dasar, yaitu himpunan, bilangan, pengukuran, statistika, dan geometri. Untuk mata kuliah pendidikan matematika SD, pembelajaran dilakukan secara tatap muka, sinkronus dan asinkronus, di mana mahasiswa dapat mengakses tugas, bahan ajar, RPS maupun RTM pada web sia.unram.ac.id. Sementara untuk pembelajaran tatap muka, saya menggunakan beberapa model pembelajaran, di antaranya inquiry, PBL, dan diskusi tim praktik. Untuk mata kuliah matematika SD, ada 4 CPMK yang harus dikuasai oleh mahasiswa, yaitu 1. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dan prosedur operasi itu pada materi himpunan dan bilangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep tentang pengolahan data statistik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep pada pokok bahasan, geometri, dan pengukuran. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis soal-soal pemecahan masalah dan solusinya yang sesuai dengan standar isi matematika sekolah dasar yang meliputi materi himpunan, bilangan, pengukuran, geometri, dan statistika. Pada akhir semester, saya memberikan penilaian sesuai dengan bobot pada setiap kegiatan, yaitu pada ketertiban keselamatan pembelajaran, saya memberikan bobot 15%, untuk tugas saya berikan bobot 20%, untuk ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester yaitu 35%, sehingga jumlah bobot keseluruhan adalah 100%. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan proses pembelajaran pada mata kuliah pendidikan matematika SD yang meliputi 1. Pemberian materi, yang kedua adalah penggunaan model inquiry, dan yang ketiga adalah pengambilan kesimpulan di akhir pembelajaran. Pelajaran mengucapkan selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar bangun ruang 1, ya, tapi sebelum kita belajar supaya kondisi kita kondusif, maka kita berdoa, beragama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, nah, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, jadi hari ini karena baik-baik semua, nah kita akan masuk mengenai bangun ruang 1 ya. Nanti bangun ruang ini kita bagi 2 pertemuan, nanti pertemuan bangun ruang dan bangun ruang yang kedua ya. Untuk bangun ruang yang pertama ini nanti kita tidak banyak, hanya membahas tentang yang namanya keliling dari ataupun luas permukaan dari bola ya. Nah, jadi untuk menentukan luas permukaan bola itu tidak harus nanti dihafal ya. Jadi kalau apapun nanti di sekolah menjadi guru ya, nanti untuk menentukan luas perempuan itu jangan harus disuruh dipaksa sesuai untuk menghafal ya, tapi buat suatu permainan ya, menggunakan benda-benda konkret sehingga nanti mereka dapat menemukan dari mana sih asalnya luas itu ya. Nah, jadi hari ini kita fokus untuk menentukan yang namanya luas permukaan bola ya. Nah, tapi sebelum kita menuju itu, nah Bapak tanya dulu pengetahuan awal kamu ya, kira-kira bangun ruang apa yang kamu tahu? Bola ya. Baru? Bagus. Baru? Limas. Baru? Selanjutnya sudah dulu ya. Jadi hari ini kita akan bangun apa? Kita ulik sebentar saja ya. Kira-kira setiap bangun ruang itu punya apa sih komponennya? Apa yang ada kalau bangun ruang? Ya, volume. Baru? Jari-jari kalau dia bola gitu ya. Apalagi? Pasti ada sisi. Pasti ada rusuk. Pasti ada betul ya. Nah, kalau aku tanya, ini bangun ini berbentuk apa ruang tadi? Kubus. Ada berapa sudutnya? 8. Ada berapa sisinya? Berapa sisinya? Nah, coba adik berdiri tunjuk yang mana sisinya. Tunjuk yang mana sisinya. Sisi yang mana aja? 1, ya. 2, 3, 4, 5. Nah, yang ada 6. Sisi. Rusuknya berapa? Rusuknya? Yang mana 12? Coba. 7. Ayo berdiri. Tunjuk. Nah. Ya, 4, ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti rusuk itu adalah perpotongan antara sisi. Jadi nanti ketika sisi yang satu, ya, sisi yang satu ini berpotongan sama sisi yang ini, ketemu yang namanya rusuk.
Itu saya. Oke, nah selanjutnya ini akan kita bahas. Oke, nah sini saya buat ya. Berarti untuk nanti bola, ya bola itu sisinya hanya ada satu. Itu apa yang menutup bola itu? Selimutnya, begitu ya. Tapi kalau rusuknya ada? Tidak ada. Rusuknya? Nah untuk kerucut, ya ini contoh bendanya apa? Topi apa? Ya topi ulang tahun. Jangan bilang topi ya, karena ada topi yang ada depannya itu ya, kerucutnya ya. Oke, berarti dia punya berapa sisi? Jangan aja. Iya, berarti selimutnya satu dan alasnya satu. Nah, kalau rusuknya yang mana? Perpotongan antara dua buah sisi. Kita lihat. Berarti apa? Perpotongan antara selimutnya ini sama sisi yang kedua yaitu atas. Jadi kita terpotong antara selimut dan alas itu yang disebut dengan sisi. Bisa? Oke, berarti yang mana sisinya? Yang atas, yang ini. Bisa ya? Nah, yang paling puncak. Nah, kalau limas ini banyak. Ya, tergantung nanti apanya? Alasnya. Ya, ada limas segitiga, ada segi 4, ada segi 5, ada seterusnya. Bisa ya? Nah, contoh kehidupan nyata limas itu apa? Benar, piramid. Tapi piramid limas apa namanya? Segi berapa? Segi 4. Karena berbentuk 4. Nah, sehingga bagaimana? Tapi itu sisi rusuk dan sudutnya itu tergantung akan alas. Berarti kalau alasnya segitiga, berarti ini sisinya ini. Kalau untuk segi 4 berarti sisinya nggak segini, ya kan? Rusuknya nggak segini, sudutnya tidak segini. Bisa ya? Oke. Nah, yang berikutnya, nih. Oke. Nanti kalau untuk kita bicara bangun ruang, ya kita tidak terlepas dari yang namanya pengukurannya. Ya, nanti ada namanya luas permukaan, ada namanya volume. Begitu, ya. Nah, nanti untuk mengingat apa rumus volumenya, ya nanti akan kamu bedakan untuk menemukan volume, ya. Volume itu kita bagi dua, ya. Nanti ada yang namanya sisi bawah, bentuk ya. Bentuk sisi bawah akan sama dengan sisi atas. Oke, ada yang sisi bawah tidak sama dengan sisi atas. Nah, contohnya bagaimana Pak? Coba lihat kubus. Kubus sama nggak sisi bawah dengan sisi atas? Sama. Berarti ketika dia sama, berarti untuk menemukan volumenya ini tinggal luas alas dikalikan dengan tinggi. Begitu. Kubus alasnya berbentuk apa? Persegi. Berarti luas alasnya apa? Kubus. Apa rumus luas alasnya? Iya, cuma sisi kali sisi atau S kuadrat. Nah, kubus sama nggak semua penyelurusnya? Sama. Berarti kalau alasnya sepanjang S, tingginya pasti sepanjang S. Makanya rumusnya adalah S pangkat 3. Nah, itu sama kalau bentuk bawah dengan bentuk atas. Tapi Pak, gimana kalau tidak sama? Nah, kalau dia tidak sama, dia pasti punya konstanta di depannya. Ya, tergantung dia berbentuk apa. Kalau dia berbentuk kerucut seperti ini, dia sepertiga. Sepertiga pi r kuadrat. Pi r kuadrat itu rumus apa? Pi r kuadrat. Luas. Luas siapa? Iya, berarti tetap sama. Luas alas dikalikan dengan tinggi, tapi dia punya konstanta yang berbeda. Begitu. Nah, itulah cara bedakan mana yang sisi bawah dengan sisi atas sama, mana tidak sama. Nah, berarti volumenya ini pasti ada suatu konstanta di depannya. Bisa ya? Tapi kalau dia sama seperti balok, ya kan? Kubus, apa lagi? Apa yang sama? Bola atas. Apa? Yang sama bola atas. Apa? Tabung. Nah, rumus tabung volumenya apa? Coba, tabungnya kalau kalian digambarkan kira-kira gini ya. Nih, kan sama bentuk bola dengan bentuk atas ya? Nah, alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Berarti luas lingkaran dikalikan dengan tinggi. Nah, rumus luas lingkaran apa? Pi r kuadrat dikalikan dengan tinggi. Nah, inilah untuk mencari volume tabung. Ya, intinya kalau sama bentuk bawah dengan bentuk atas, langsung aja luas atas kalikan dengan tinggi. Saya seperti ya? Oke, ada kira-kira mau tanya di sini? Belum? Iya, kalau belum ada, nah sekarang kita mau menemukan. Ya, kita pakai ini inquiry ya. Kita mau menemukan bagaimana sih cara menemukan luas permukaan bola. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Rumus luas permukaan bola? 4 R kuadrat. Dari mana dapat itu? Pertanyaan. Karena ketika nanti mengajar, tidak bisa langsung bilang ke siswa, ini loh rumusnya, tidak bisa. Seperti yang sampaikan sebelumnya kan, untuk operasi jumlahan, pengurangan, pembagian pecahan itu nggak bisa. Bisa ya? Oke, nah sekarang untuk menemukan luas permukaan yang sama dengan 4 pi r kuadrat, nah kita akan mempraktekannya, gitu, ya. Nah kemarin sudah tanyakan ya untuk bawa alat dan bahan. Sudah bawa? Sudah. Nah sekarang biar lebih menarik, ya kita bagi menjadi 4 kelompok. Oh, berapa peserta?
11 ya. Ada yang masuk? Ada. Ada. Ini sudah ya. Nah, berarti sekarang kita buat 3 aja ya. 3, ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Kamu kedua aja. Ya, oke. Nah, sekarang coba dibuat apanya? Kelompoknya masing-masing. Nah, habis itu kita akan ya memperhatikan bagaimana cara menemukan volume ya. Oke, ya. Sudah? Nah, ya. Oke. Nah, mana alat bahannya? Itu jeruk nih. Jeruk. Ayo, dirapatkan jeruknya. Ya. Jeruknya. Nah, coba dibagi ya, dibagikan ke tiap kelompok 1 jeruk dulu deh ya. Nanti kalau buat kita mesti makan ya. Jeruk dulu ya. Nah, kamu buat 3 kelompok aja. Lebih ya, lebih menyatu. Nah, ya. Pertama kita persiapkan adalah jeruk, cutter, jangka dan penggaris. Nah, oke. Kemudian potonglah jeruk menjadi 2 bagian. Nah, memotong jeruknya. Nah, sebentar ya. Ini potongnya. Nih, dari samping. Nah, dari samping. Oke, ya. Coba potong pas di tengah ya. Tengah. Oke. Oke, sudah potong tengah. 6. Oh iya, Dari 0 ya. Ayo, gimana cara kamu gambar? Ayo. Dia kurang bawah nggak sih? Politik, buat politik. Ah, ya, sampai yang ketemunya lagi ya. Nah, udah. Nah, sekarang coba tempel itu di lingkarannya. Sudah. Nah, coba tempel di lingkarannya. Nah, sampai dia menutupi. Bisa sih dipegang pensil kayak tadi. Dia di dalamannya Oke, gimana? Sudah?
Oke, sudah ya? Sudah memenuhi. Nah, sekarang bertanya, untuk kelompok yang satu ini ada berapa lingkaran? 4. Kelompok 2? Ada 2. Kira berapa kemungkinan? 3. Kelompok 3? 4. Kelompok 4? 4. Kemungkinan berapa? 4,5. Nah, oke. Nah, jadi yang benar adalah 4 lingkaran ya. Bapak sampaikan tadi, ini kan 4 PL kuadrat. Ya, pasti ini kan penjumlahan dari PL kuadrat plus PL kuadrat plus PL kuadrat plus PL kuadrat. Begini. Nah, betul Pak, ini kan luas lingkaran 1. L1 sampai nanti L4. Makanya dia terbentuk ada 4 lingkaran. Nah, dari 4 lingkaran itu yang dijumlahkan karena kita anggap jeruk tadi itu berbentuk bola. Ya, maka apa? Maka luas permukaan bola adalah 4 PL kuadrat. Ya, nah jadi untuk memperoleh rumusnya itu adalah dengan menggunting-gunting jeruk seperti tempel. Nah, tempel-tempel seperti ini, ya yang terbentuk dia 4 lingkaran. Kira-kira di mana letak kesalahannya sehingga memperoleh 3 lingkaran ya? Oke, coba sama yang depan. Tiga maju ya? Tiga maju ya? Salah sendiri benar semuanya ya? Salah bersama-sama ya. Oke, karena saya yang maju yang benar. Kita nggak dapat 4 lingkaran karena waktu kita ukur jangkanya posisinya mungkin kurang pas. Jadi seharusnya ukurannya 3, jadi mungkin agak lebar, dia agak setengah dulu. Jadi lingkarannya bakal lebih besar. Jadi dari ukuran seharusnya, sehingga yang kita dapat 3 lingkaran kurang dari 4. Oke, jadi itu tak salah ya, karena tidak sama antara jangka itu diameter jeruk dengan diameter yang digambar. Oke? Ya, oke. Nah, sekarang dulu deh. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Kelompok 4, silakan. Dikasih tahu di mana letak kesalahannya. Kalau kita kekurangannya itu mungkin di lingkungannya nih kan. Nah, gimana kamu buat? Kan kita tadi jeruk itu dia ukurannya itu diameternya 7. Kita pakainya segi setengah, makanya mungkin kita hasilnya. Kalau 3,5 benar. Oh ya. Nah, kira-kira apa yang membuat lingkaran kamu itu tidak 4? Di sana di 4 lingkaran itu mungkin masih ada bolong-bolong itu, Bapak, kita nggak bisa jarak bolong itu, jarak kita nggak bisa nutupin ya. Ya, oke. Jadi memang sebenarnya untuk membuat dia tertutup sempurna itu jangan dibuat besar-besar kotekannya. Iya. Kecil-kecil aja gitu. Yang penting apa? Dia nutupin semuanya. Kalau nggak nutupin semuanya, dia nggak terlalu kelihatan kosongnya, begitu ya. Nah, seperti kelompok 3, kita dulu. Seperti kelompok 2. Nah, pertama Bapak sudah tahu pasti ini tidak bakal berhasil. Ya, saya sudah tahu dia bakal tidak berhasil karena satu besar kotekannya. Jadi tidak boleh itu langsung besar ditempel. Ya, jadi kamu harus potek-potek kecil-kecil, ya, kecil-kecil sehingga dia menutupi. Kalau nanti dia ini ya, seperti ini kan bisa diubah ke bentuk yang tidak beraturan kan? Nah, tempel dia begini. Nah, begini. Kalau pasti panjang ya bisa buat begini. Kalau gini masih oke. Yang penting apa? Jangan kita lewatkan seperti ini, ya. Nah, jadi apa? Dari situlah kita memperoleh yang namanya luas permukaan bola. Oke? Ya. Nah, sekarang apa? Dari mana kita memperoleh volume yang 4/3 PL pangkat 3? Coba. Ada yang bisa memberikan informasi dari mana dapat 4/3 PL pangkat 3-nya? Kalau kita hubungkan ke luas permukaan, ya, Bapak tanya tadi,
Berarti untuk mengisi satu lingkaran ini kita butuh berapa kulit jeruk? Yang separuh itu kira-kira dia bisa penuh ke berapa lingkaran? Dua. Jadi bawah ini pasti penuh 2, lawannya pasti penuh 2. Bisa ya? Sehingga ini ya bisa Pak buatnya Pak potong ya. Ini Pak potong. Bapak ambil yang ini aja. Yang ini potong ini yang belakang ya. Ini. Udah? Ini apa sih satu lingkaran atas satu, ini satu. Udah bisa? Nah, ini kan pasti Pak buat bisa berbentuk yang namanya kerucut. Dengan tinggi di sini. Bisa. Pernah lihat di YouTube itu orang motong semangka? Ya. Tapi motong semangka itu yang bulat tapi dia yang pas dicabut. Ya. Itu kayak ini. Dicabut kan? Kusut kan? Ya. Nah, pasti apa? Jarak ini kemari karena ini luasnya alas ini nempel di permukaannya. Pasti tingginya itu apa? R. Pasti pas kamu ambil semangkanya tingginya sama semua kan? Ya. Pasti menuju pusatnya kan? Ya. Nah, itu pasti R. Gitu. Ya, tadi rumus volume apa nih? Volume kerucut. 1/3 pi R kuadrat T. Benar ya? Nah, luas alas dikalikan dengan tinggi karena tapi kerucut tidak sama atas dengan bawah pasti dia punya masalah. Nah, 1/3 pi R kuadrat T. Sudah? Nah, tapi karena ini jari-jarinya setinggi R, berarti P kita ganti. Jadi apa? R 1/3 pi R kuadrat kali R. Karena ini R-nya. Kan kamu cabut semangkanya kan? Pastinya R. Sehingga apa sama dengan 1/3 pi R pangkat 3. Benar? Ini berapa lingkaran? Tadi 1. Di bawah itu ada berapa lingkaran? 4. Makanya kita kali 4. Sehingga 4/3 ya, nah jadi coba seperti itu. Yang penting kamu udah paham konsepnya. Nanti pas di sekolah ketika siswa itu bertanya kamu sudah paham. Itu ya. Kalau siswanya enak gini motong-motong jeruk sih tidak masalah. Tapi kalau pas siswanya sudah kondusif lagi, dia bukan bermain tapi malah melempar-lempar ya sudah. Hentikan ininya langsung aja kasih rumusnya. Saya merasa nggak mungkin lah ya. Masih mereka senang kalau dikasih jeruk seperti ini ya. Oke, bisa ya. Nah jadi ingat rumus itu tidak diperoleh itu saja. Tapi bisa dicari dari mana konsepnya. Oke? Oh, luas permukaan. Bisa ya? Ada kira-kira yang sampai di sini? Tidak ada? Tidak ada. Oke? Nah, berarti sebelum kita tutup belajar kita, ya, coba siapa yang mau memberi kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Silakan. Jangan dulu ya, silakan ke depan maju. Ya. Silakan jawab. Ya. Oke? Ya. Jadi teman-teman banyak sekali kan tadi kita coba ya dari jeruk di kelompok kami di kelompok 1 itu kami menemukan setelah kami membelah satu buah jeruk itu maka kami mendapatkan setengah dari kulit jeruk tersebut. Nah, di mana satu atau setengah dari kulit jeruk tersebut kami dapatkan 2 buah lingkaran. Kemudian satu buah kulit jeruk itu kami dapatkan 4 lingkaran. Nah, di mana rumus tersebut tentunya kita tidak perlu dihafal, tetapi menggunakan benda konkret, contohnya tadi jeruk, untuk kita dapatkan rumusnya. Kemudian yang menarik menurut saya di materi atau pembelajaran pada hari ini tentunya saat kita mencoba menggunakan benda konkret secara langsung sehingga kita mengerti dan mudah paham bahwasanya tadi kan kita hanya mengetahui rumus saja di mana luas permukaan bola itu 4 pi R kuadrat, tapi setelah kita mencoba kita mengetahui bahwasanya asal dari 4 pi R kuadrat itu adalah pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat sehingga kita dapatkan 4 pi R kuadrat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Ya. Jadi ada seperti itu. Jadi ketika anak SD ya kita ingat ya matematika itu abstrak. Jadi jangan dibuat makin abstrak dan makin tidak jelas gitu ya. Jadi ketika kamu itu untuk SD harus buatlah matematika itu sekonkret mungkin.
ya dengan cara seperti ini, dibuat dia kegiatan apa segala ya, nah, sehingga nanti dia tahu bahwa matematika itu menyenangkan. Bukan yang selama ini kalau udah matematika itu susah gitu ya, tapi karena mereka yang selama ini tidak melihat yang konkretnya, nah sehingga tidak mengetahui bahwa matematika itu mudah gitu ya. Oke, sekali dulu pertemuan kita, harapan ya persiapkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu mencari bangun ruang yang kedua ya. Oke, sekian dulu pertemuan kita. Selamat siang, tetap semangat ya. Selamat siang.